Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad. Wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwal والأنفاد ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ini sidin mengartiakanlah sebagian contoh dari maksud atau terjemahan. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi amat mengasihani. Jadi waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu yang kita tadabburkan tuh nah maksud atau maknanya tadi. Watini wazaitun. Nah maknanya demi Masjid Damsyik dan Masjid Baitul Maqdis. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi Jabal Tursinin. Dan ini juga demi negeri Makkah yang aman. Itu artinya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia di dalam sebaik-baik kejadian. Tsumma radatnahu asfala safilin, kemudian kami pulangkan, kami kembalikan akan dia akan tempat yang terkebawah daripada orang yang di bawah. Ini apabila inya gawirnya kada bagus. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Maksud beriman di sini tuntung belajar sifat 20 itu beriman narnya. Wa amilus solihat, dan mau mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan beramal mereka itu akan segala amal salih. Nah amal salih itu wajib mencontoh Nabi. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itulah balasan amal mereka itu yang tiada dibangkit-bangkit dengan dia atas mereka itu. Maksudnya artinya mereka itu kekal di dalam surga dalam balasan Allah Ta'ala, itu maksudnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang jadi mendustakan akan dikau hai manusia dengan bangkit daripada kubur pada hari kiamat. Artinya kenapa nyawa kada percaya, itu maksudnya. Kemudian daripada nyata segala dalil, bahwa nampak sudah dalilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tiadakah Allah Ta'ala dengan yang terlebih menghukumkan daripada segala orang yang mahkum. Nah artinya kena Allah yang menjadi penentu mana yang masuk surga, mana masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah lagi yang amat mengasihani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya kami menurunkan akan Quran dengan secara jumlah, secara keseluruhan, mendabuk secara keseluruhan dari awal ayat sampai akhir ayat. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu anaknya pada langit yang pertama di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi mulai Lauhil Mahfuz lah ke Baitul Izzah ke langit pertama itu Qur'anan turunnya di situ. Nah dari langit pertama ini yang berangsur-angsur turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah sesuatu yang memberitahu akan dikau akan kesudahan kelebihan Lailatul Qadar. Maksudnya hendaknya mau tahu kelebihan Lailatul Qadar itu maksudnya. Dan kesudahan, arti kesudahan itu kesempurnaan tinggi qadarnya. Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Bermula ibadah malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang tiada ada di dalamnya Lailatul Qadar. Maka 1000 bulan itu 80, 300 dan 4 bulan. Nah, berapa tuh? Hitungnya aja lah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun pada malam itu malaikat yang diam pada Sidratil Muntaha. Jadi malaikat-malaikat yang ada di Sidratil Muntaha itu turunan, dan Jibril pada malam Lailatul Qadar.
biidni rabbihim. Jibril itu kepalanya lah, jadi seluruh malaikat waktu itu turun, yang mengapalainya malaikat Jibril itu maksudnya. Biidni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka itu daripada tiap-tiap pekerjaan yang dititahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya mereka itu turun dengan perintah Allah maksudnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam Lailatul Qadar itu keadaannya selamat daripada angin, artinya kada ribut angin malam itu, dan penyakit, kada ada penyakit turun malam itu, dan patir pun kada ada juga, dan kada ada juga tiap-tiap kebinasaan hingga terbit fajar sampai waktu subuh. Jadi malam itu bujur-bujur tenang. Itu pemahaman bismillah apa yang surah Lailatul Qadar tadi. Jadi kalau bagi para wali tiap malam Lailatul Qadar itulah kada yang mahadang yang itu tuh bun wali. Dan mereka tuh dapat pahala Lailatul Qadar tiap malam, bahkan tiap waktu. Nah itu orang wali keuntungannya. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar tuh kenapa lebih baik daripada 1000 bulan waktu kita beribadah di malam itu tuh? Karena waktu itu kebersamaan kita dengan para malaikat yang turunan barataan. Nah, jadi ujar bubuhan para wali, kebersamaan dengan malaikat saja kita beribadah tuh waktu itu, kebersamaan dengan turunnya malaikat pahalanya sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi kebersamaan kita dengan Allah, si ampun malaikat. Nah ya kalau jadi pahalanya orang wali senapas itu kada-kada dihitungi. Amun kita beribadah kebersamaan kita dengan para malaikat tadi ada hitungannya, lebih baik daripada 1000 bulan kan ada hitungannya. Nah kalau bukan wali beribadah kada ada hitungannya, karena kebersamaan mereka dengan Allah lebih hebat daripada kebersamaan dengan malaikat. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi yang amat mengasihani. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini yang favorit adalah surah favorit kita ya kalau. Katakan olehmu hai Muhammad, hai sekalian orang-orang yang kafir. Jadi wahai Muhammad badakan dengan orang kafir itu maksudnya. La a'budu ma ta'budun. Nah kalimat yang disampaikan adalah la a'budu ma ta'budun. Tiada aku sembah barang yang kamu sembah akan dia. Artinya itu tuh nyawa-nyawa kami. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tiada juga kamu menyembah Tuhan yang aku sembah akan dia. Barang itu maksudnya Tuhan. Wala ana a'bidu ma'abatum, dan tiada pernah aku menyembah barang yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'abud, dan tiada kamu juga menyembah barang yang aku sembah. Ini kan boleh kita bulik-bulik ya lah. Bila kada bisa melakukan ya bulik-bulik terus tuh kena. Nah, jadi ujung-ujungnya lakum ya, dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agama kamu. Jadi bila pina bingung lah, langsung lakum makan selesai. Jangan abud. Nah kalau pengennya tablik bulik ada apa juga lain Fatihah, langsung aja lakum dinukum waliyadin tuh. Nah itu jadi kadang jangan mengarasi tablik bulik tuh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah pada sekalian hambanya di dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala bersifat pemurah itu terbukti lah, belum meminta sidin bari ya kalau. Nah kita hendak melihat langsung sidin bari kau melihat itu maksud bismillah itu pemurah benar. Qul huwallah, mengasihani pada sekalian hambanya yang mukmin, maka hanyalah di dalam akhirat. Nah itu artinya, jadi arti bismillahirrahmanirrahim yang lebih detail tuh, dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah pada sekalian hambanya di dalam dunia atau Ar-Rahman, dan lagi yang amat mengasihani pada sekalian hambanya yang mukmin, maka hanyalah di dalam akhirat itu Ar-Rahim maksudnya. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu hai Muhammad bagi sekalian kafir musyrik, sampaikan orang-orang kafir musyrik dan Yahudi dan Nasrani. Nah iya juga maksudnya hanya Allah tuh, so iya juga Tuhan yang esa. Allahu samad, yaitu Allah Ta'ala juga Tuhan yang maha tinggi dan kekal, dan yang dipohonkan kepadanya segala hajat. Maksudnya yang kita tadi memohon hanya kepada Allah akan segala hajat kita. Lam yalid, tiada ia beranak, walam yulad, dan tiada ia dibaranakan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang bangsa pun, artinya siapa saja tidak ada baginya makawa menyamai, itu maksudnya lah. Dan tiada seorang sabangsa baginya, maksudnya kada ada yang menyamai maksudnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah itu bacaan sujud kah rukuk kah? Bacaan rukuk lo. Nah itu diartikan sidin juga. Jadi supaya waktu kita rukuk tuh kita bujur-bujur paham maksudnya. Karena setiap bacaan yang kita baca dalam sembahyang itu adalah pamandiran kita lawan Tuhan. Bener kayak kita bawa pandiran lawan Tuhan tuh. Nah, apa yang dipandirakan? Ya ninto. Jadi supaya kita waktu berpandir lawan Tuhan tuh paham maksudnya. Jar kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, maksudnya tuh caka dipindah ke bahasa kita tuh, maha suci pian Tuhanku yang maha besar, dan aku puji akan dikau dengan segala kepujian yang sempurna. Nah, itu maksudnya. Nah kayak itu. Jadi model kayak berpandir lawan Tuhan, dan memang kayak itu berpandir. Kenapa berpandir? Melihat bang, bertemuan bang, lalu berpandiran. Nah itu maksud tadabbur lil qiraat semalam itu. Sami Allahu liman hamidah, mendengar dan menerima oleh Allah Taala bagi mereka yang memujiakan Dia. Nah, ini sautan Allah Taala. Rabbana lakal hamdu, hai Tuhanku bagimu jua kepujian. Artinya bagimu jua seluruh kepujian. Mil'us samawati, sepenuh-penuh 7 patala langit. Artinya pujian itu penuh hibak salangitan. Mil'ul ardi, dan juga pujian itu sepenuh-penuh 7 patala bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan juga sepenuh-penuh barang yang engkau kehendaki daripada sesuatu. Daripada sesuatu, kemudian daripada keduanya. Maksudnya sepenuh-penuh dari apapun yang kau kehendaki selain dari langit dan bumi, itu maksudnya keduanya tadi. Artinya Allah Ta'ala itu tempatnya atau seluruh pujian tertuju kepada sidin, dan pujian itu seluruhnya hibak langit dipujiakan kepada Allah Ta'ala, masih kada tuntung-tuntungnya. Nah itu maksudnya. Yang hibak bumi penuh dengan pujian ditujukan kepada Allah, yaitu kada tuntung-tuntungnya juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan waktu sujud. Maka kita memuji lawan Tuhan, bunyi kalimatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, apa maksudnya? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan aku puji akan Dia dengan kepujian yang sempurna. Rabbighfirli, hai Tuhanku ampuni olehmu bagiku. Warhamni, dan kasihani olehmu akan daku. Wajburni, ini bacaan duduk antara dua sujud. Wajburni, dan tampalkan olehmu akan daku. Tapalkan maksudnya tambalkan olehmu akan daku akan segala kesalahan kami. Nah arti tambalkan itu bisa juga pemahamannya diampuni, atau bisa juga dicukupi segala kekurangan. Itu maksud wajburni tadi. Itu tampalkan maksudnya tambalakan lah olehmu akan daku segala kesalahan kami. Warfa'ni, dan angkatkan olehmu akan daku. Nah jadi membaca ini kita bujur-bujur warfa'ni, jadi kita angkatkan olehmu akan daku derajatku. Nah jadi ini amalan orang hendak naik pangkat. Ya Allah. Warzuqni, ini amalan orang berdagang. Nah warzuqni, dan anugerahi akan daku akan rezeki, itu maksudnya lah. Warzuqni itu anugerahi akan daku akan rezeki. Wahdini, dan tunjuki olehmu akan daku dengan petunjuk. Wa'afini, dan apiatkan olehmu akan daku. Arti apiatkan itu sihat dan selamat, itu maksud apiatnya. Ada sihat cuma ada selamat, belum apiat lagi tuh. Sihat tapi ada selamat. Nah ini bilanya sihat selamat apiat tuh. Jadi kita hendak minta selamat kah, minta sihat kah, minta apiat aja kan, keduanya itu 4. Nah, wa'fu anni, dan maafkan olehmu daripada aku. Nah itu bacaan duduk antara dua sujud. Jadi waktu membaca, waktu duduk antara dua sujud, kita bacaan itu meminta lawan Tuhan, meminta ya kita. Jangan Rabbi pilih alhamdulillah Allahu Akbar. Ya kalau nah apa jatuhan yang pintan ini yang ini minta nampak. Dan tapu-tapuntal. Nah, jadi bujur-bujur di situ kita meminta. Ini ujar guru bahari lah. Jadi lengkap di situ permintaan kita di situ. Jadi bilanya kabul luar biasa di situ.
Nah, jadi maka di dalam sembahyang tuh termasuk tempat yang kita bila berdoa mustajab di situ. Jadi sayang benar dilewatkan waktu itu. Nah, melihat kita lawan kebesaran Allah, lawan kebaikan Allah, bertemuan lawan sidin. Nah, berdoa meminta, kada ada hijab lagi pang nyaman meminta di situ. Allahumma hdini, nah ini doa kunut. Nah, hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan daku. Piman hadait, seperti mereka yang engkau sudah beri petunjuk akan dia. Wa afini, dan engkau apiatkan akan daku. Piman afait, seperti mereka yang sudah engkau apiatkan akan dia. Wa tawallani, dan anugerahi taufik olehmu akan daku. Piman tawallait, seperti mereka yang engkau anugerahi taufik akan dia. Wa barik li, dan beri barakat olehmu bagiku. Bima a'tait, pada barang yang engkau anugerahi akan dia. Nah, artinya pada rezeki yang engkau beri akan dia. Wa khini syarra ma qadaita, dan peliharakan olehmu akan daku akan kejahatan barang yang telah engkau hukumkan akan dia. Nah, arti hukumkan itu jadi Allah sudah menentukan lawan kita karena kejahatan misalnya. Nah, tetapi kata kalau kita menghindar. Nah, tetapi kita disuruh meminta supaya terpelihara dari dampak yang kada bagus dari hukum Tuhan itu maksudnya. Fa innaka taqdi, maka bahwasanya engkau juga Tuhan yang menghukumkan. Arti menghukumkan itu yang memutuskannya kita. Wala yuqda alaik, wala yuqda alaik, dan tiada dihukumkan atasmu, bukan engkau yang diatur tapi engkau yang mengatur itu maksudnya. Wa innahu la yudhillu mawalait, la yudhillu man walait, mah disambungkan mawalait ya kalau. Wa innahu la yudhillu man walait, dan bahwasanya tiada hina mereka yang engkau anugerahi taufik akan dia. Mun Allah menjolong hidayah lawan seseorang kada hina orang itu. Wala yu'izzu man adait, dan tiada juga bisa mulia mereka yang engkau seterukan akan dia. Nah, bila orang tu dimusuhi Allah kada mau mulia. Nah, itu maksudnya. Tabarakta Rabbana, bertambah-tambah kebajikan engkau hai Tuhanku yang kami terima itu maksudnya. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadaita, maka bagimu jua seluruh kepujian hai Tuhanku atas barang yang engkau hukumkan. Nah, jadi artinya di sini kita disuruh ridha. Seluruh yang engkau atur untuk kami itu terpuji, baik itu maksudnya. Astaghfiruka, meminta ampun aku akan dikau. Wa atubu ilaik, dan bertaubat aku kepada engkau. Nah, ini kita baca Badarusidullah ini kan artinya aja Bang Yala. Jadi kita mbah-pian baca, kena dibuliki pulang paling ingat 10 kali membuliki. Hafal pian teh. Asal bujur-bujur 10 kali. Nah, dibuliki aja hafal tak. Nah, amun kada hafal juga 2 kali, 10 kali, 20 kali bulik hafal tak juga. Nah, jadi yang kada hafal tuh dasar kada membuliki. Mun membuliki hafal, maka kita ke pasar tuh nah melihat jalan belubak di situ. Isuk kita lalu pulang melihat jalan belubak itu hafal kita. Enggak 3 kali aja kan hafal jalan tuh, apalagi bacaan ya kalau. Kayak itu amun dasar kada membuliki kada mau hafal. Dan taubat aku kepada engkau. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan menambah rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan juga mensejahterakan ia akan mereka itu. Nah, titik di situ. Ini itu tuntung bacaan kunut at-tahiyyah. Nah, ini tahiyat pulang at-tahiyyah, bacanya at-ta ya kalau hiyatul mubarakatuh, bermula segala penghormatan, itu haluan penghormatan maksudnya, yang bertambah-tambah artinya yang banyak. As-salawatu at-tayyibatu lillah, dan beberapa rahmat yang baik yang hanya tertentu bagi Allah Ta'ala. Itu arti at-tahiyyatu. Betul pulang assalamu alayka ayuhan nabiyyu, bermula sejahtera itu atasmu hai Nabi Muhammad, wa rahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan barakatnya itu atasmu juga hai Nabi Muhammad. Nah, itu maksudnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, artinya yaitu bermula sejahtera itu atas kita
Nah, kita pun dapat sejahtera. Asar mutabah lawan Nabi itu maksudnya. Dan atas sekalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih, karena mereka pun mutabah kepada Nabi juga. Asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku, maksudnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan naik saksi aku bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Itulah yang kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar, barisnya dibaca fathah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadur. Kalau dibaca Muhammadur salah maksud kena. Dan naik saksi aku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu sambungannya. Hai Tuhanku, tambahi rahmat kiranya olehmu atas penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarganya penghulu kami Nabi Muhammad, maksudnya keluarga Nabi itu. Kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, seperti barang yang telah engkau anugerahi rahmat atas penghulu kami Nabi Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan atas keluarganya penghulu kami Nabi Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad, dan beri barakat olehmu atas penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan atas keluarganya penghulu kami Nabi Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim, seperti barangnya engkau karuniai barakat atas penghulu kami Nabi Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan atas keluarganya penghulu kami Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid, di dalam sekalian alam bahwasanya engkau jua yang dipuji lagi yang amat elok. Nah itu artinya. Jadi ingat Majid tuh bisa aja juga sudah. Atau ingat yang wa ala ali sayyidina Muhammad tadi tuh, nah sudah salam boleh aja sudah. Yang ada kalau yang wa ala ali yang tadi, nah yang halaman 22 tuh wa ala ali sayyidina Muhammad langsung aja salam tuh ibarat tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tasawuf awal. Amun bahwa ala ali sayyidina Muhammad titik ke situ salam boleh. Tapi disambungnya dengan yang kama sholaita Ibrahim terus sampai Majid, bagus juga. Nah itu. Allahumma ghfir. Nah ini doanya. Jadi Mbah Majid tuh kita tarusakan tuh doa. Nah di sini yang semalam kita bila berdoa sertakan kuitan kita di situ di hati kita tuh, dan sertakan juga untuk kaum muslimin muslimat barataan orang-orang saleh. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni ulun. Nah di hati kita abah mama ulun juga Tuhan nai. Nah itu maksudnya. Ma qaddamtu, hai Tuhanku ampuni olehmu bagiku akan dosa barang yang aku perbuat yang dahulu yang juga dosa abah mama ulun. Nah di hati. Jadi diikut sertakan abah mama kita di waktu itu. Nah ini kan kita kada tahu artinya ya, kalau baca terus dikira kita nah apakah, padahal itu minta ampun. Wa ma akhartu, dan barang, maksud barang itu dosa, dan dosa yang aku perbuat yang kemudian yang akan datang. Wa ma asrartu, dan barang, maksud barang itu dosa, dan dosa yang aku perbuat dengan bersembunyi. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku perbuat dengan nyata, maksud nyata itu terang-terangan. Wa ma'asrabtu, dan barang yang aku perbuat dengan melampaui had, dan dosa yang aku perbuat dengan secara kalimpat batas ya kita. Melampaui had tu melampaui batas, had tu batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau terlebih mengetahui dengan dia daripada aku. Artinya kita banyak ada sadar bahwa itu dosa, tapi engkau tahu bahwa itu adalah dosa, itu maksudnya. Antal muqaddim, engkau jua Tuhan yang terdahulu. Wa antal muakhir, dan engkau jua Tuhan yang terkemudian. La ilaha illa anta, tiada ada Tuhan melainkan engkau. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan segala hati. Tsabbit qalbi, tetapkan olehmu akan hatiku. Nah bila kita mama abah ngasih hidup dan hati kuitan ulun, nah itu kada disambat mang di hati aja diikut sertakan. Wa ala dinik, untuk wa ala taatika, atas agama engkau dan atas berbuat taat akan dikau. Maksud agama engkau itu tuh iman kita tetap lawan Allah tuh maksud agama engkau, lalu atas berbuat taat. Ya ada orang beriman aja cuma ada taat. Nah, Allahumma inni a'udzubika, hai Tuhanku bahwasanya aku berlindung aku dengan dikau min adzabil qabri wa fitnatihi, daripada azab kubur dan fitnahnya.
Nah, kayak itu juga mama ulun Tuhan dan seluruh muslim muslimat di kita di hati. Wa min adzabin nar, dan daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, dan daripada fitnah hidup dan fitnah yaitu fitnah mati. Nah, jadi kita waktu hidup banyak fitnahnya, waktu mati pun banyak juga fitnahnya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini umur panjang bertemuan lawan si julak dajjal. Dan daripada fitnah masihid dajjal. Nah, jadi kita selamat ini mun mengamalkan ini selamat dari fitnah masihid dajjal. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Hai Tuhanku, bahwasanya aku menzalim aku akan diriku sendiri, akan zalim yang amat banyak lagi besar. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang mengampuni akan segala dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Jarang bang kita sampai ke sini membaca ya, kalau jarang benar. Padahal bagus benar artinya itu nah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampuni olehmu bagiku akan sebagai ampunan daripadamu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan kasihani olehmu akan daku bahwasanya Engkau juga Tuhan yang mengampuni lagi yang mengasihani. Nah, ada orang memadahkan, nah para ulama tabuka hijab tuh lalunya diberi paham oleh Allah Ta'ala bahwa seluruh doa yang kita ucapkan dalam sembahyang kada tertolak. Nah, kenapa? Karena itu doa datang langsung dari Rasulullah, diucapkan langsung oleh Rasulullah. Nah, kan kita sembahyang tuh mutabah kepada Nabi. Nah, jadi Nabi nyawa sembahyang lihati aku. Nah, maka kita sembahyang tuh diantara tujuannya melihati Rasulullah. Nah, maka seluruh yang terucap itu berataan adalah daripada menurut Rasulullah. Maka apapun yang ucapan kah tindakan kah yang itu terbit dari menurut kepada Rasulullah itu kada ditolak oleh Allah. Nah, itu. Jadi ini bagus benar doa yang kayak ini nah, mun dibaca ya, kalau cuma karena kita kada hafal, paling enggak majid, enggak dajjal gitu ini jarang ya lah. Nah, mun saurangan nah tapi menjadi imam menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, menjadi imam tuh bagusnya ingat yang wajibnya aja. Kat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada imam capat assalamualaikumnya, itu mengamalkan yang pendapat dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Kat wa ala ali Sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Kita karena sudah imam salam, hendak kita tentukan sampai dajjal boleh aja juga, kada apa-apa lagi itu. Kan kecuali yang kita salah tuh waktu sujud belawas-lawas. Sujud lawas benar sujud akhir, sedangkan imam sudah hendak majid, kita masih sujud. Imam salam kita masih sujud, batal sembahyang kita, kecuali kita niat mufarakah. Nah kayak itu. Tapi mun imam sudah salam, kita kan masih bacaan nih, ada waktu sujud. Nah boleh kita lawasin nih sampai yang mengamalkan mana nih, apalagi mun sembahyang sahurangan kan. Nah sebab doa di dalam sembahyang kada tertolak. Nah itu karena orang sembahyang berada di hadrat Allah. Nah, dan di hadrat Allah itu imamnya cuma satu, yaitu Rasulullah SAW. Bacaan kita dibacakan oleh Nabi kita, maka diterima oleh Allah. Nah, paham lebih ente. Subhana man la yanamu wa la yansa atau wa la yashu. Nanti bacaan orang yang lupa, bacaan sujud sahwi. Nah, ini lain lagi saya kalau pang pian baca juga ini kena waktu ayat akhir aja pian subhanallah lain di bacaan sujud sahwi lah. Jadi innaka hamidun apa tadi itu? Innaka antal ghafurur rahim, ke situ aja titik tahap akhirnya itu. Jangan betarus baca subhanallah yang sa. Napa panjang benar aja makmum belakang nih sekalinya dibaca beberapa ini. Subhanallah la ilaha yansa. Maha suci Tuhan yang tiada tidur dan tiada lupa. Assalamualaikum. Nah ini bacaan salam. Warahmatullah. Bermula sejahtera atas kamu dan rahmat Allah atas kamu. Maksud kamu ini kalian maksudnya lah. Allahumma rzuqna husnal qiyam li shalah wa adimna li iqamah laha wa li jami' ta'at. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'un qarib mujibud da'wa mujibud du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Sambungannya tuh. Ini bagian dari kitab Asrarul Salah juga lah. Nah, bagian saman ini jadi itu bagian dari situ. Jadi Asrarul Salah itu dianggap sini belum tuntung. Disambung sidin dengan ini.
Jadi mun nyanini kada baca ingat kaya aja. Nah, alhamdulillah wa syukrulillah azza sya'nuh wa amma nawaluh wassalatu wassalamu ala man wajaba alaina ta'zimuh wa ihtiramuh wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wa salikina nahjahu wa ba'du fayaqulu ahkharul wara wa turabu aqdamil ulama abdul dalil ad-dha'iful gharib kathirul juhul wal masawi. Naran Sidin Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Apib bin Mahmud bin Haji Jamaluddin. Nah, Jamaluddin anak Datuk Kalambayan Al-Banjari. Afa anhu rabbuhul bari. yakni dan adapun kemudian daripada itu maka berkata orang yang terlebih hina daripada sekalian manusia. Tawadu Sidin ya, Sidin menganggap Sidin paling hina dari seluruh manusia seduniaan. Sidin yang paling hina, ujar Sidin, dan tanah kaki sekalian ulama. Jadi uluni ujar Sidin termasuk kajajakan para ulama. Hina bener kada? Artinya Sidin tawadu nangka itu, yaitu seorang hamba Allah Ta'ala yang amat rendah, lagi dhaif, lagi asing, tuh asing lah, lagi amat banyak, arti asing tuh kada terkenal aja kita, lagi asing, lagi amat banyak bebal, arti bebal tuh banyak kada ingatnya, banyak pelupa. Itu kan tawadu Sidin, dan banyak dosa dan kesalahan, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afib bin Muhammad Mahmud bin Haji Jamaluddin Al-Banjari. Sidin ini asalnya berdiam di dalam pagar bahari, dalam pagar. Imbah ninto tulak Sidin ke Indragiri sana jadi mufti di dalam pagar. Waktu itu ada seorang guru yang Sidin suruh mengganti Sidin di situ, yaitu guru Zainal Ilmi. Nah, jadi Sidin tulak ke Indragiri, yang mengganti Sidin di situ guru Anong Ilmi. Nah, betapuk aja Sidin di bawah tuh, tapuk di Sidin. Alim jadi wali, tapuk Sidin gitu aja. Nah, tapi orangnya dasar sudah wali bedahulu juga bang. Ditapuk pulang bertambah jadi walinya bagana. Nah, itu. Lalu Sidin tulak ke sana, yang mengganti, yang menunggu dalam pagar itu ya guru Zainal Ilmi waktu itu. Nah, sapat juga Sidin pernah bilang ke Barabai, di situ ada guru Abdurrahman Padang Kopi jurang, yang dikesahkan guru sekumpul taumannya Barabai. Nah, itu tuh Naran Sidin asalnya Asmuni dahulu, Naran Sidin tuh. Lalu si guru Abdurrahman ini Siddiq ini bilang ke sana. Waktu itu si Asmuni lagi halus remaja lah, ada halus benar remaja. Yang biasanya guru sumpul bari lah Jasidin. Lalu bilang ke situ, batamuan nih lawan yang kuitannya Asmuni Sidin. Betul pas hendak boleh, ini ulun singkat lah kisahnya. Pas Sidin hendak boleh, tapok Sidin si Asmuni halus nih bahu pok Sidin tapok Sidin. Lalu si Asmuni ini kadang mau lagi di kiau Naran Asmuni, hendak di kiau Abdurrahman. Nah, jurang guru lalu terkenal lah di Barabai itu ada Naran guru Abdurrahman. Nah, itu dulu di sini berdiam di pinggir banyu. Guru Abdurrahman itu bertetangga dengan guru Ahmad Mugni, kuitannya guru Bahid sejaman dia berdua tuh bertetangga baparakan di Padang Kopi dulu berdiam. Padang Kopi itu karena waktu itu di situ ada banyak pohon-pohon kopi tumbuh, maka disebut Padang Kopi. Sebarangannya Kampung Kadi, di Kampung Kadi itulah ada yang disebut pesantren Nurul Muhibbin Barabai. Nah, ini tuh sejarahnya. Jadi alim ganal barakat ditapuk bahu ini aja. Guru Abdurrahman Padang Kopi jarang. Guru Abdurrahman Padang Kopi. Nah, asal sini ternyata Asmuni aja bahari. Nah, kalau pangpin ada menapuk siapa misalnya. Nah, okay. Nah, Guru Abdurrahman Siddiq ini anak Muhammad Apib. Muhammad Apib ini Datuk Landak. Nah, Datuk Landak yang manu Masjid Martapura tuh. Jadi pengarang kitab ini anak oleh Datuk Landak. Nah, Datuk Landak anak Mahmud ini anak Haji Jamaluddin, Mufti Jamaluddin, Parokunan Jamaluddin. Nah, ini itu maksudnya. Maka inilah suatu risalah yang simpun, maksudnya yang menghimpun lah, yang menghimpun lengkap tapi ringkas. Itu simpun maksudnya lengkap tapi ringkas buat pelajaran agama bagi orang-orang yang bodoh. Nah,
yang semisal kau jadi arti sini tawadu benar dan kanak-kanak dianggap sini kanak-kanak padahal dalamnya luar biasa nih, supaya jadi mudah atas mereka itu menghafalkannya, maksudnya menghafalakannya. Ringkas tapi lengkap, supaya apa? Supaya mudah menghafalakannya dan supaya mudah-mudahan jadi lantaran rahmat Allah Ta'ala atas hamba. Artinya sebab ini aku dapat rahmat Jasidin. Nah, dan juga atas mereka itu yang mau membaca ini, nah dapat rahmat juga. Jasidin doakan sini berahmat juga. Ketahui olehmu bahwasanya arti agama itu adalah barang yang dinyatakan. Arti barang itu ajaran. Ajaran yang dinyatakan oleh Allah, maksudnya dijelaskan oleh Allah atau diterangkan oleh Allah akan kita. Daripada segala suruhnya dan tegahnya. Arti daripada itu yang isi ajaran itu adalah suruhannya dan tegahannya. Itu agama narangnya. Jadi agama itu isinya suruhan dan larangan, dan sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu disebut agama. Mun agama itu isinya lain suruhan dan lain larangan, lain agama narangnya. Atau belum dijelaskan, lain agama juga. Nah, itu satu soal dulu. Ini pertanyaan supaya kita kena bisa jawaban. Apa mula-mula agama? Nah, pamulaan agama itu ngapa? Jawab. Nah, jawab Jasidin, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Nah, jadi pamulaan orang yang beragama mengenal Allah. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalilnya pulang awwaluddin ma'rifatullah. Artinya mula-mula orang beragama itu mengenal Allah Ta'ala. Makanya wajib waktu balik berakal belajar sifat 20. Karena dengan sifat 20 cukuplah kita menjadi kenal dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu cukup ya kita. Nah, artinya terpenuhi fardu ain. Nah, artinya tuh bila inya kada belajar sifat 20 kada pinando lawan Tuhan. Kada pinando, sedangkan itu awal agama badosa saikungan. Kahulu badosa, kahilir badosa. Kamana-mana membawa dosa. Nah, soal pulang. Apa asal dari mengenal itu? Maksud asal itu dasar. Kita kan disuruh mengenal Allah, itu pemulaan agama. Dasar mengenal apa? Dasarnya, pondasinya yang sama sekali, yang kada kawa kada tuh. Mau hendak mengenal, memang ini yang bahan untuk supaya kita kenal. Yaitu jawab di sini. Yaitu membedakan antara muhdas dan qadim. Nah, muhdas adalah antara muhdas dan qadim. Arti muhdas itu makhluk yang baharu, muhdas sebenarnya. Arti qadim itu Allah yang bersifat azali. Nah, jadi kita bisa membedakan mana makhluk, mana Tuhan, mana hamba, mana Tuhan, mana yang baru dijadikan muhdas sebenarnya, mana yang sifatnya qadim, Allah Ta'ala dengan segala sifat dan asmanya. Karena hakikat, arti hakikat itu karena yang sebenarnya mungkin maujud. Arti mungkin maujud itu bisa ada, bisa kada ada. Inilah disebut muhdas Jasidin. Arti muhdas itu yang mungkin ada, mungkin kada ada, mungkin yang maujud. Dan hakikat yang wajibul wujud, yang sebenar-benar yang wajibul wujud, yang wajib ada, bukan yang mungkin ada. Kalau makhluk kan mungkin ada, mungkin kada ada. Tapi kalau yang wajib ada, itu adalah qadim. Sifatnya siapa? Allah. Nah, jadi kita bila hendak mengenal lawan Tuhan, dasarnya tuh yaitu maminandui mana hamba, mana Tuhan. Itu maksudnya mana yang baru dijadikan, mana yang qadim, mana yang mungkin maujud, mana yang wajibul wujud. Wajibul wujud Allah, mungkin maujud makhluk. Nomor 3 soal pulang. Jadi kita tahu sudah dasar mengenal ya. Kalau nomor 3 soal, arti soal itu pertanyaan. Apa sebenar-benarnya agama itu? Apalagi orang hanya masuk Islam kan banyak bertakun, ya Allah agama itu ngapa aja ya. Sebenar-benar agama itu ngapa? Jawab, yaitu perhimpunan, kumpulan, gabungan antara iman dan Islam dan tauhid yang berbuah ma'rifat. Nah, jadi ada iman ini ya pelajaran tasawuf, ada Islam pelajaran fikih, dan tauhid yaitu sifat 20. Ketiganya tuh dipelajari, diamalkan, berbuah ma'rifat. Nah, itu maksudnya.
Jadi sebenar-benar agama itu apa? Nah, agama itu adalah ajaran iman, ajaran Islam, ajaran tauhid. Sampurna ajaran, cirinya ada, yaitu ma'rifat. Nah, itu yang disebut agama naranya. Jadi mun kita kada belajar sifat 20, belum bujur-bujur beragama. Kada belajar fikih, belum bujur-bujur beragama juga. Kada belajar tasawuf, belum bujur-bujur beragama juga. Nah, ada juga sudah beragama, iman, Islam, tauhid dipelajarinya, mukmin narannya, sampurna mukmin dapat ma'rifat. Nah, itu maksudnya. Soal nomor 4, apa arti iman? Nah, kalau banyak apa arti iman ya? Nah, buka kitab ini mencontek ya, kalau mau ujian nasional buka. Ada juga apa arti iman? Jawab, yaitu percaya akan Allah Ta'ala dan barang yang datang daripada Rasulnya. Nah, barang itu ajaran di situ, dan ajaran yang datang daripada Rasulnya. Jadi mun kita percaya lawan Allah, percaya dengan ajaran yang dibawa Nabi, beriman sudah tuh. Ujar kita Allah tuh ada, percaya naranya. Allah tuh berkuasa, percaya. Nabi mengajarkan sembahyang, inggih, percaya kita, beriman naranya. Soal, apa arti Islam? Jawab, yaitu menjunjung. Maksud menjunjung ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi tegahnya larangannya. Itu Islam. Jadi mun kita menggaui yang disuruh Tuhan, menghindari yang dilarang Tuhan, orang Islam naranya. Mun percaya lawan Tuhan, percaya lawan ajarannya, orang beriman. Nomor 6, apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Arti ihsan itu ya ikhlas. Arti ikhlas itu melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bahasa Arabnya ya ihsan. Ngapa artinya? Jawab, yaitu bahwa engkau menyembahkan Allah Ta'ala nangka kaya, seolah-olah engkau lihat akan dia. Arti melihat Allah itu melihat kebaikannya, itu maksudnya. Maka jikalau tiada engkau lihat akan dia Allah, kita tahijab nih, indah melihati kemampuan diri seorang, maka bahwasanya cara yang kedua ambil, yaitu melihat akan dikau, yaitu ia Allah yang melihat akan dikau. Nah, jadi mengkadak awal melihat kebaikan Tuhan, rasa dilihat Tuhan. Kalau istilahnya nih, kalau melihat Allah itu musyahadah, kalau dilihati oleh Allah muraqabah. Nah, maka takut dan malu engkau kepadanya. Nah, ini orang yang ikhlas cirinya ada takut dan ada sifat malu. Pelajaran yang semalam, takut itu khauf, malu itu haya. Hayaan aku jangan malu tuh. 7 soal, apa arti tauhid? Jawab, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al dan pada asma. Asma itu segala nama, dan pada sifat-sifatnya, dan pada zat. Nah, yang mana sekira-kira itu katakanlah dalam Melayu bila sekira-kira yang mana itu maksudnya. Kalau bahasa Arabnya haitsu, yang mana tiada diperoleh sekutu padanya, artinya kadada yang menyekutuinya. Jadi kalau kita bisi kesadaran bahwa hanya Allah yang berbuat bertauhid, sudah kita tuh. Walaupun kita melihat banyak orang yang begawi, tapi perasa kita satu aja yang menolongi, bertauhid sudah. Tapi kalau kita ada kesadaran itu belum bertauhid. Nah, nomor 8 soal, apa arti ma'rifah? Jawab, yaitu mengenal uluhiyah, zatnya Allah Ta'ala, dan mengenal sifatnya yang wajib dan sifatnya yang mustahil dan yang jais, dengan pengenalan yang putus dengan segala dalilnya yang yakin. Nah, ini ma'rifat, mengenal uluhiyah zatnya Allah Ta'ala, mengenal ketuhanan, atau uluhiyah itu pada artinya hak-haknya Allah tuh kita pinandu. Nah, dan mengenal sifat-sifatnya. Uluhiyah zat Allah Ta'ala itu satu aja, Allah Ta'ala itu ada, uluhiyah darahnya. Nah, mengenal akan zat Allah, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, pedalilnya ada aja. Nah, ya kalau beserta dalil, itu dulu kita ini mau kadang mau berdalil dulu. Dan mengenal sifatnya, dan sifatnya yang wajib aja 20 loh tuh, yang mustahil 20, dan jais 1, 41.
Dan pengenalannya itu yang putus, artinya bujur-bujur, bahasanya bujur-bujur kacung, gitu, cuket, putus tenarnya. Artinya kada kawa dipengaruhi orang lagi. Ada memadahkan Allah Ta'ala kadada, ada aja kita. Ada orang memadahkan Allah Ta'ala itu dua, satu aja kita. Nah itu putus naranya itu, kada kawa dipengaruhi, bujur-bujur cugat. Dengan segala dalilnya, ada dalilnya. Jadi kita bisa menerangkan. Jar orang, jar kita Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Ya kah aja. Ngapa dalilnya? Jar yang orang tua kon. Kita jelaskan. Dalil yang mana aja kita hendak. Oh dalil Quran. Oh Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Apalagi Yasin. Dalil akalnya pangnya kita. Dalil akalnya nah dangari telinga gucik ya kita. Nah, kita jelaskan dangari sakalnya pian buka yang yang apa? Yang pengajian yang bajuhur yang pertama untuk pian buka kisah dengarin aja. Ada aja gurunya menjelaskan ya. Nah, berarti lain pian menjelaskan katanya. Orang pian yang menjelaskan itu dalil. Amun kita menyuruh orang dengarin aja berarti jangan-jangan kita belum paham ya kalau dengarin ada ceramahnya aja di dalilnya Allah bersifat wujud ya. Nah, belum kita lagi, harusnya kita yang menjelaskan. Berarti kita paham darahnya secara akal kita, idrak darahnya. Amun menyuruh orang mendengari aja mantaran itu bisa kita paham atau belum paham juga. Nah, dan yakin, amun belum yakin kada kawa dipadahkan ma'rifat. Nah, arti yakin di sini kada bisa dipengaruhi orang. Yakin narnya. Nah, itu banyak lagi insyaallah sini banyak menerhanullah. Jadi di sini Sidin tulis secara ringkas fardu-fardu ainnya. Baik dari sisi tauhidnya maupun dari sisi fikihnya maupun dari sisi tasawufnya. Nah, alhamdulillah. Yang ke-9 wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار